Kita harus terima kasih sama Tuhan. Ya. Ya, Tuhan mau didik kita dengan materi. Betul. Karena hidup kita Betul. dilingkungi oleh materi. Ya. Kita bersyukur, Tuhan, Ya. Engkau mengajar saya bagaimana mengelola materi. Ya. Ya. Supaya materi tidak menjadi Tuhan. Ya. Ya. Materi menjadi hamba kita. Betul. Tapi kita menjadi hamba Tuhan. Betul. Shalom Pak Regi. Ya. Shalom. Welcome back to Ngopi Bareng. Ya, puji Tuhan. Iya, nih kalau lihat dari aura wajahnya nih Pak, kayaknya memang sudah menanti-nantikan untuk kembali lagi ngopi bareng sama-sama saya nih gitu ya. Memang sih ngopi bareng sesuatu yang menarik. Iya. Menarik sebetulnya. Ya selain bahasannya, tapi saya rasa kopinya istimewa. Nah itu dia Pak, itu dia. Nah apalagi obrolan kita di Ngopi Bareng kali ini mengawali tahun yang baru ini Pak adalah topik yang saya kira menarik tapi juga mungkin penuh dengan perdebatan Pak. Oh iya. Begitu Iya. Sebab kita akan ngomong tentang perpuluhan nih Pak. Iya, saya kira para pendengar kita juga sudah tahu karena topik ini atau isu ini beredar di sosial media cukup marak ya belakangan ini begitu ya, dan betul. rasanya kita perlu juga untuk membicarakannya atau ngobrolin bersama-sama dari sudut pandang teologis begitu kan Pak ya. Ya namun sebelum kita ngobrol kita mohon pimpinan Tuhan dulu Pak ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengawali tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dan ada kesempatan bagi kami untuk kembali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, baik kami yang ada di studio maupun juga rekan-rekan kami yang menyaksikan program ini. Kami rindu kebenaran dari Tuhan, itulah yang akan Tuhan nyatakan kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan selama hidup kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati obrolan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Langsung aja Pak Regi. Ya. Kenapa sih ada kebiasaan dari orang Kristen itu memberikan perpuluhan kepada gereja begitu kan ya? Karena bawa perpuluhan itu kan bawanya ke gereja, memberikannya juga kepada gereja begitu Pak ya. Kenapa ada kebiasaan seperti itu, dan sebenarnya tujuannya apa ya Pak begitu Pak? Ya memang kalau gereja atau orang percaya ya mengembalikan persepuluhan. Saya lebih senang mengatakan mengembalikan. Nah ini menarik nih Pak, ini perlu dijelasin nih Pak ya, kenapa pakai istilah mengembalikan? Mengembalikan persepuluhan ya. Karena saya membedakan antara memberikan persembahan sama mengembalikan. Begitu kan ya. Ya karena memang kalau kita lihat perjanjian lama kan umat Tuhan itu diperintahkan untuk mengembalikan persepuluhan. Begitu ya. Dengan satu keyakinan bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Begitu ya, itu milik Tuhan. Jadi, nah kita sebagai orang Kristen adalah umat Tuhan. Ya kalau bahasa kita ini Israel rohani. Begitu kan? Ya kan, Israel rohani. Ya, jadi artinya kita sebagai umat Tuhan juga mengembalikan persepuluhan. Tapi kalau kita runut ke belakang sekali, ya mungkin banyak saudara-saudara kita yang tahu bahwa pertama-tama yang kasih persepuluhan sebetulnya bukan orang Israel, ya kan? Di dalam perintah Tuhan bukan. Tapi sebenarnya kan kalau kita menelusuri dalam kitab Kejadian kan sebetulnya Abraham, betul kan? Jadi ketika dia menang perang, begitu kan? Lalu dia banyak barang-barang yang dia punya dia rampas dari musuhnya, ya demikian kalau perang kan. Lalu si Abraham ini ketemu dengan seorang imam besar, Melkisedek, begitu kan. Dan dia memberikan 1/10 dari miliknya. Nah itu kan, nah itu kisahnya kan. Kemudian kisah selanjutnya adalah kisah Yakub. Ya masih ingat ya, ketika dia keluar dari rumah bapaknya, lalu dia pikir Tuhan ketinggalan di rumah bapaknya, begitu ya. Nah mungkin orang Kristen kadang-kadang suka gitu juga loh Seluki. Gimana tuh? Maksudnya kadang-kadang orang Kristen pikir Tuhan itu hanya ada di gedung gereja. Iya kan. Jadi kalau di gedung gereja kita harus rohani. Di luar gedung gereja kita terserah kita. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita baca
kan kita belum lama ini Natal nih. Ya kalau kita baca dari nyanyian Sakaria itu bahwa kita ini hidup di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada di hadapan kita. Betul. Yakub ini tidak tahu itu. Jadi dia waktu dia keluar dari rumah bapaknya, dia tertidur, dia ngimpi toh. Ada tangga, ada malaikat naik turun. Ketika dia bangun dia berkata, saya baru tahu ya di sini ada Tuhan. Nah di situ ya dia komit sama Tuhan. Jikalau engkau melindungi aku sampai aku kembali ke rumah Bapakku, aku akan mengembalikan persepuluhan kepada engkau. Engkau menjadi Tuhanku dan Allahku. Nah, itu kisah yang seperti itu. Nah, apakah ada indikasi Pak bahwa memang memberikan 1/10 itu sudah menjadi semacam kebiasaan orang pada waktu itu ya Pak ya? Maksudnya karena kalau dari referensi yang Pak Regi berikan tadi, sepertinya kok ya spontan saja begitu, natural saja begitu ya, untuk kemudian baik Abraham maupun Yakub juga kemudian langsung 1/10 ya, bukan 1/5 atau apa begitu. Apakah memang ada kebiasaan semacam itu pada waktu itu? Jadi memang ada pertanyaan nih, Abraham tahu dari mana, begitu ya? Ya ada kemungkinan. Jadi 1/10 itu adalah sebuah penghormatan. Ya kan? Jadi 1/10 ada penghormatan kepada sesuatu, begitu kan ya. Nah, jadi Abraham itu saya percaya tidak lepas daripada culture kan. Pada zaman itu pasti ada. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu di luar culture kan. Dia tidak di ruang hampa. Jadi pemahaman dia tentang menghormati itu pasti dipengaruhi oleh itu. Maka dia memberikan 1/10. Maka itu kelihatan juga Yakub kan, 1/10 juga. Ya kenapa nggak 1/5 misalnya? Kenapa nggak 90%? Misalnya begitu ya. Jadi ada penghormatan seperti itu. Dan memang ini kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, bagaimana mengkomentari perbuatan Abraham ini kepada Melkisedek, maka kitab Ibrani mengatakan betapa besarnya itu Melkisedek. Betul kan? Betapa besarnya Melkisedek. Karena orang-orang Lewi itu menerima persepuluhan. Tetapi Melkisedek, orang Lewi indirectly, karena keturunan Abraham toh, dia memberikan persepuluhan kepada imam besar si Melkisedek ini. Begitu ya. Jadi artinya ada sebuah pemahaman bahwa memang memberi persepuluhan itu adalah seseorang menghormati. Ya kita nggak sebut selalu Allah ya, tapi menghormati. Begitu. Dia kasih 1/10. Kapan kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang melekat sampai seolah-olah begitu Pak ya, ini menjadi sebuah kewajiban begitu bagi umat Tuhan untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan begitu. Memang kan kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama ya, kalau kita di dalam hukum Musa ya, kita lepasin dulu Abraham sama Yakub kan, karena mereka kan tidak di bawah hukum Musa. Ya betul kan. Kalau di bawah hukum Musa sebetulnya persembahan atau mengembalikan persepuluhan itu adalah dalam rangka rumah Tuhan. Ya supaya berfungsi toh. Itu terkait sama peribadatan. Betul kan ya? Jadi Tuhan mewajibkan ya seluruh bangsa Israel memberikan 1/10. Dan memang dikaitkan dengan suku Lewi. Seperti kita tahu bahwa suku Lewi kan nggak dapat tanah, ya kan? Jadi suku Lewi inilah yang menerima persepuluhan, begitu kan? Karena suku Lewi itu pekerjaan di rumah Tuhan. Ya di rumah Tuhan, dia ngurusin rumah Tuhan. Maka Tuhan mewajibkan suku-suku lain memberikan 1/10 supaya suku Lewi bisa hidup dan dia bisa melayani. Sehingga rumah Tuhan bisa berfungsi. Sehingga peribadatan umat Tuhan tidak terganggu. Nah sebetulnya kan itu. Ya kan? Nah dari spirit itu kita melihat hari ini bahwa Tuhan memakai gereja. Kalau kita membaca surat Ibrani misalnya, maka kita ini sebetulnya
rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan ini kan berfungsi nih, harus peribadatan. Orang Kristen beribadat kepada Tuhan. Betul kan ya? Nah, di dalam peribadatan ini supaya dia bisa berjalan, berfungsi dengan baik, maka umat Tuhan, ya orang percaya ini, mempunyai kewajiban. Ya, kewajiban. Nah, itulah 1/10. Dia mengembalikan kepada gereja. Begitu. Jadi apakah bisa disimpulkan secara sederhana bahwa memang pada waktu Tuhan menetapkan persepuluhan, at least di konteks perjanjian lama pada waktu itu, Pak, adalah memang supaya kebutuhan untuk ibadah kepada Tuhan di rumah Tuhan itu bisa selalu terpenuhi begitu, Pak. Iya. Dan sampai sekarang lalu kemudian tradisi itu berlanjut. Juga demikian umat Tuhan membawa perpuluhan ke gereja supaya kebutuhan pelayanan ibadah kepada Tuhan itu boleh terus berlanjut begitu, Pak ya. Nah, tapi gini, Pak. Ini mungkin bisa ditafsirkan kok seperti kayak kasih iuran begitu, Pak ya, ke gereja begitu, Pak ya. Nah, apakah persis sama atau sebenarnya enggak, Pak? Gimana, Pak? Iya, sebenarnya kan kalau persepuluhan ya. Jadi umat Tuhan bangsa Israel itu memang memberikannya kan ke rumah Tuhan. Dan mereka tahulah. Mereka berikan itu untuk orang-orang Lewi. Ya, tetapi di dalam konteks perintah Tuhan. Jadi bukan dalam konteks you rela nggak rela, suka rela. Kalau suka rela, you kasih ke orang Lewi. Tapi dalam konteks mereka mentaati Tuhan. Beda sama iuran. Ya, kalau iuran itu urusan kita sama seseorang atau organisasi, betul. Tapi bicara persepuluhan karena itu konteksnya perintah, maka yang melakukan itu bukan urusan sama organisasi. Dia urusan dia sama Tuhan. Ya kan? Maka itu kan Tuhan yang perintahkan. Jadi artinya kalau dia tidak melakukan, dia berhutang kepada Tuhan untuk dia kembalikan. Maka itu orang-orang Israel itu mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan memang buat orang Lewi. Tetapi dalam konteks perintah Tuhan. Seperti itu. Dan berarti sama juga dong hari ini, Pak ya? Iya, sama. Iya. Jadi perpuluhan itu pertama-tama di dalam rangka kita menaati perintah Tuhan begitu kan, Pak ya? Iya. Dan saya rasa poin Pak Regi tadi benar sekali begitu ya. Iuran itu lebih terkait kita misalnya dengan satu lembaga atau organisasi. Dan seringkali motivasi kita memberikan iuran kan, Pak, supaya kita dapat benefitnya kan, Pak? Umumnya begitu. Iya, kalau kita nggak dapat benefit, ngapain kita kasih iuran begitu kan, Pak ya? Dan itu tidak demikian pada waktu kita membawa perpuluhan kepada Tuhan kan, Pak ya? Kita bukan seperti sedang memberi iuran lalu kemudian kita berpikir bahwa kita akan dapat benefit. Betul. Sebagai member misalnya begitu kan, Pak ya? Nah, ini bagus sekali yang Rasul sampaikan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh bersyarat. Ketaatan yang bersyarat sama dengan tidak taat. Jadi ketaatan yang benar itu adalah ketaatan yang murni tanpa syarat. Sekalipun saya rugi, saya taat. Nah, itu taat. Tapi kalau taat bersyarat, Tuhan, kalau engkau berkati aku akan beri. Itu sebenarnya bukan ketaatan. Iya. Betul Pak. Tadi yang Rasul kata betul sekali, tepat sekali. Iya. Begitu. Iya. Oke, Pak. Wah, iya. Jadi ini menarik, Pak ya. Jadi meskipun betul perpuluhan itu pada kenyataannya akan dipakai, dikelola untuk memenuhi kebutuhan di rumah Tuhan, ya. Tapi motivasi utama umat Tuhan memberikannya itu pertama-tama adalah karena taat kepada perintah Tuhan begitu ya. Pada perintah Tuhan untuk kemudian memberi kepada Tuhan. Nah, saya kira ini pemahaman dasar yang penting sekali, Pak ya. Karena kalau pemahaman dasar ini kita tidak miliki, saya rasa ini bisa kemana-mana nih kan, Pak. Memahami perpuluhan ini begitu, bisa jadi iuran lah, bisa jadi apa. Dan kalau sudah kemana-mana, itu bisa. Tapi memang ada yang menarik ya, Rasul. Memang kalau kita bicara persepuluhan orang-orang Israel di dalam PL ya, ternyata memang ada beberapa jenis persepuluhan itu. Tapi dari sini kita bisa melihat Tuhan itu memang luar biasa ya, menurut saya. Waktu kita pelajari ya, Tuhan itu memang
memang mengasihi kita. Jadi 3 jenis persepuluhan. Yang pertama itu persepuluhan untuk orang-orang Lewi. Itu biasa yang kita kasih itu kalau ke gereja itu. Itu semangatnya sama. Supaya rumah Tuhan bisa tetap melayani kan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan ya. Itu 1/10. Tetapi ada persepuluhan bukan untuk orang Lewi. Tapi disebut persepuluhan untuk ibadah raya. Yang disebut dengan festival. Yaitu persepuluhan. Dan itu setahun kalau ada ibadah raya itu orang-orang Israel harus menyiapkan 1/10 dari hasil. Biarkan mereka kan hasil bumi ya, disiapkan. Nah itu biasanya mereka pergi ke Yerusalem kan, tempat yang ditetapkan Tuhan. Lalu menarik loh Suluki bahwa ternyata ibadah itu bukan sekedar sujud menyembah ya bagi orang Israel, tapi mereka makan bersama di keluarga mereka sambil mengingat orang-orang Lewi yang tidak ada makanan. Ayo makan sama-sama dengan keluarga kami. Itu mereka makan di hadapan Tuhan. Dari 1/10 hasil yang terbaik yang mereka punya. Kalau misalnya tempat yang ditetapkan Tuhan terlalu jauh, karena kan Israel kan banyak tuh lokasinya sampai Yerusalem jauh, maka hasil usaha itu 1/10 itu diuangkan dulu. Diuangkan dulu. Ini menarik ya. Uangnya dibawa ke Yerusalem, dibelanjain yang terbaik di sana. Lalu hasil belanja itu dimakan bersama-sama di dalam keluarga. Itu hasil 1/10 di hadapan Tuhan. Nah itu penting sekali. Di hadapan Tuhan. Yang ketiga itu adalah persepuluhan untuk orang-orang miskin. Dan itu dilakukan kalau menurut kitab suci dilakukan 3 tahun sekali. Jadi nggak tiap tahun. Kalau yang tadi tiap tahun kan ada ibadah raya itu. Jadi mereka harus menyisihkan 1/10 selama 3 tahun. Mereka kumpulkan ke rumah Tuhan untuk dibagikan kepada orang miskin. Nah di sini kita belajar satu hal. Yang pertama, persepuluhan terkait sama Tuhan. Itu kita harus prioritaskan. Tetapi Tuhan luar biasa. Kedua, persepuluhan bicara juga dengan keluarga kita. Kita harus utamakan kebersamaan dengan keluarga kita. Jadi persepuluhan itu bicara mengutamakan. Ya kan? Mau orang miskin, orang kaya, dia harus siapin 1/10 karena diperintahin Tuhan. Supaya bisa bersama-sama keluarga beribadah ke rumah Tuhan dan makan bersama, bersekutu. Nah hari ini Pak Luki, berapa banyak orang mengutamakan keluarganya? Dia tidak ada uang untuk itunya, dia tidak sisihkan uang karena tidak diperintahkan kan, dipikirkan. Jadi dia tidak sisihkan. Hidupnya kerja terus kan, ya kan? Yang ketiga, bukan hanya kepada keluarga, kepada sesama orang-orang miskin. Kita harus pikirkan mereka. Tapi Tuhan tahu, tidak perlu setahun sekali, 3 tahun sekali kamu siapin persepuluhan. Wah ini menarik sekali. Iya. Nah ini memang menariknya jadi begini kan Pak ya. Kalau kita memahami secara utuh, secara lengkap, kita bisa Kita bisa menangkap keindahan daripada perintah Tuhan itu Pak ya. Karena seringkali sebagai orang Kristen harus kita akui, pada waktu kita mendengar kata perintah, pada waktu kita mendengar ini sesuatu yang wajib, kok seperti ini sesuatu yang mengikat, membebani, lalu akan menyulitkan kita, begitu kan Pak ya. Tapi ya hari ini sekali lagi Pak Regi dengan penjelasan tadi itu menolong kita untuk menyadari bahwa sebenarnya di balik perintah Tuhan, kalau kita betul-betul memahami, sebenarnya ada keindahan yang bahkan menunjukkan bahwa itu cara Tuhan memberkati kita, begitu kan Pak ya. Betul. Iya. Betul. Karena balik lagi sebenarnya misalnya kalau kita pikir-pikir dengan lebih logis lagi kan Pak ya. Untuk apa sih Tuhan itu memerintahkan kita membawa perpuluhan kepada Dia, begitu kan Pak? Emangnya Dia butuh sesuatu dari kita kan Pak? Enggak. Kan enggak begitu kan ya? Enggak butuh. Iya. Tapi pada waktu Tuhan perintahkan itu rupanya ada cara yang spesifik yang Tuhan atur, begitu Pak ya, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan dan orang lain yang ada di sekitar kita pun juga menikmati berkat Tuhan, termasuk yang terdekat yaitu keluarga kita, begitu kan Pak ya. Jadi memang kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu tidak sukarela. Tidak pernah pendidikan itu sukarela. Pendidikan itu harus ada otoritas. Karena manusia itu nggak bisa dibentuk dengan sukarela. Betul nggak? Kalau dia dibentuk dengan sukarela, kita bisa bayangin nih, anak kita seperti apa.
Ya terserah kamu, bebas. Jadi orang zaman sekarang berpikir kalau di dalam konteks perintah maka tidak bisa rela. Tapi justru belajar kerelaan dari perintah. Orang yang tidak bisa dibawa perintah, dia tidak pernah bisa rela dalam hidup ini. Ya kan, dia harus belajar. Betul. Merelakan diri. Betul. Sebenarnya begini ya, Lucky. Kita ini hidup ya. Kalau kita belum terima, gampang ngomong. Tapi setelah terima, susah keluar lagi. Iya, betul. Iya kan? Kalau saya ingat-ingat Abraham ya. Kenapa Allah minta Ishak untuk dikorbankan? Ya kan? Saya rasa Tuhan tahu kita. Kalau belum dikasih, apapun kita korbankan. Tuhan, saya rela korbankan apa saja. Karena saya nggak punya. Benar. Betul gak Mas Lucky ya? Benar. Tapi setelah kita punya, banyak juga ya. Iya. Benar. Wah, apa benar Tuhan butuh nih? Itu logika kita kan. Nah, saya yakin ya, di dalam berbicara persepuluhan, itu kita belajar untuk tidak menjadi materialistik. Ya, ketika kita menerima berkat Tuhan. Karena persepuluhan itu kita bukan sisi terakhir. Bukan sisa. Awal kita terima, kita potong kan. Ini kita kuduskan bagi Tuhan. Betul kan? Nah, itu menunjukkan satu hal. Ini adalah berkat Tuhan. Nah, bagaimana kita mendapat berkat lalu ingat Tuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana? Kalau semua berdasarkan kerelaan, bagaimana? Ya, lupa kita. Iya, cuma satu-satunya. Bagaimana kita ingat Tuhan? Kita ingat perintahnya. Dan kita berkata, Tuhan, saya mau taat pada perintahmu. Ini milikmu. Jadi somehow ini sebuah disiplin rohani yang penting sebenarnya Pak ya. Dan sangat. Benefitnya itu buat kita sendiri, buat kerohanian kita itu sangat besar sebenarnya Pak ya. Sangat. Ya itu tadi yang poin yang Pak Regi sampaikan tadi. Ya saya membayangkan ya. Kan disiplin rohani itu pada dasarnya adalah segala upaya yang kita coba lakukan untuk menolong kita sesering mungkin untuk ingat kepada Tuhan, gitu kan Pak. Ya itu kan kita baca Alkitab, ya karena kita mau sesering mungkin kita ingat Tuhan lewat perkataan Tuhan, begitu kan Pak. Berdoa pun juga demikian. Betul. Dan yang lain-lain pun juga demikian. Betul. Nah dalam hal materi ini apa ini? Begitu kan Pak ya. Ya itu saya kira Pak Regi tadi point out sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan dalam hal-hal yang materi sekalipun sebenarnya ada cara juga yang kita bisa tempuh untuk kita bisa mengingat Tuhan bahkan lewat materi yang kita terima, begitu kan. Betul, betul. Jadi dengan materi ya kita bisa lihat diri kita. Karena Tuhan Yesus kan meng-compare Tuhan sama Mamon. Bukan berarti Tuhan sama Mamon sama. Tuhan jauh lebih indah. Mamon itu sementara. Tetapi Mamon kelihatan loh Lucky. Tuhan tidak kelihatan. Iya kan? Betul. Betul ya? Betul. Lalu iman juga nggak kelihatan. Ya, iman nggak kelihatan. Tapi iman itu harus kelihatan. Ya. We saved by grace alone, by faith alone, but faith does not alone. Iya kan? Jadi kita diselamatkan semata-mata hanya karena iman kepada Kristus. Tapi iman itu tidak tunggal sendirian. Dia pasti ada pekerjaannya. Nah ya. Nah, apa pekerjaan daripada iman? Pekerjaan daripada iman adalah kita mengutamakan Tuhan. Maka Tesalonika berkata, imanmu terlihat kenapa? Karena kamu beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, apa dan siapa bisa merebut kita daripada Tuhan? Yaitu apa yang kita hargai, bukan? Betul? Apa yang kita hargai di dunia ini? Mamon. Mamon. Ya. Kenapa? Karena dengan mamon kita bisa membeli apa saja. Betul, Mas Lucky. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, kalau dia mengabdi kepada mamon, tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Nah, persepuluhan Tuhan perintahkan, kamu udah terima, kamu kembalikan 1/10. Itu saya bilang gampang-gampang susah. Bagi yang terima dikit, susah apa gampang? Bisa gampang, bisa susah juga kan Pak. Gue terima cuma dikit nih, potong lagi gitu. Kan? Bagi yang dikit, susah gampang.
Dia bilang, oh bagian banyak lebih gampang. Dapat banyak susah apa gampang? Iya. Bener. Susah. Nolnya tambah banyak soalnya. Iya kan, bagian dikit, sisanya dikit. Dianggap ya, quote unquote ya. Bagian banyak, berinya kebanyakan. Jadi artinya apa? Macetnya di mana? Macetnya di hati kita. Betul, Pak. Poin pentingnya saya rasa kita semua sudah dapat nih Pak, begitu. Nah cuman begini Pak, ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwa perintah memberi perpuluhan itu eksklusif ya berlaku hanya di zaman Perjanjian Lama begitu kan Pak. Karena memang penekanannya sangat kuat begitu ya. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, bahkan misalnya ini kita ngomong secara urutan kitab saja lah Pak begitu kan ya Pak ya. Dari kitab Kejadian misalnya, bahkan sampai kitab yang terakhir di Maleaki misalnya tentang memberi, termasuk persepuluhan ini pun juga seolah-olah muncul terus berulang-ulang sangat kuat di Perjanjian Lama. Tapi menariknya begitu masuk Perjanjian Baru, kok sepertinya tidak sekuat itu lagi begitu kan Pak? Maka ada sebagian orang yang berpikir bahwa kok sepertinya ini hanya berlaku di zaman Perjanjian Lama saja, Perjanjian Baru tidak terlalu kuat penekanannya, artinya memang tidak ada semacam keharusan atau kewajiban untuk kemudian memberikan persepuluhan lagi Pak. Nah ini gimana Pak? Ya memang kita harus ingat bahwa Perjanjian Baru nggak lepas daripada perjalanan Perjanjian Lama kan, ya kan. Jadi kita nggak bisa memisahkannya secara saklek. Artinya ini Perjanjian Lama, udah. Perjanjian Baru itu adalah berasal dari Perjanjian Lama toh, ya. Tapi memang ada yang continue, ada yang discontinue, betul dong, ya kan. Apa yang discontinue itu paling penting. Yang discontinue adalah hal-hal digenapi oleh Kristus. Ya kan, maka kita kan tidak lagi bawa korban keselamatan misalnya. Itu discontinue lah karena sudah genap. Tapi apakah hukum-hukum moral discontinue? Meskipun Yesus tidak ajarkan. Oh, yang tidak ada Yesus, gak usah berarti. Kan tidak. Banyak sebenarnya Pak ya. Banyak sekali. Tetapi semuanya itu kan sebenarnya bermuara kepada kasih. Hukum-hukum itu kan. Jadi meskipun kita melihat itu adalah sebenarnya hukum-hukum Taurat Musa itu banyak sekali terkait dengan kehidupan berbangsa daripada bangsa Israel, betul kan? Ya kan, misalnya mengenai kalau di ujung-ujung waktu kamu menuai itu jangan diambil kalau jatuh buat orang miskin kan, itu terkait dengan kehidupan sebuah bangsa. Karena memang Allah bicara dalam konteks berbuah bangsa. Tetapi kan kita bisa melihat spirit daripada Allah yang Allah maksudkan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah umat Tuhan. Ya kalau ada berkat lebih, jangan kamu ambil sendiri. Berbagilah. Ya, kamu tidak akan miskin ketika engkau berbagi yang di pojok-pojok itu tuh. Ya kan? Nah itu apakah discontinue? Secara apa namanya? Secara yang diperintahkan di Perjanjian Lama itu seperti discontinue, tapi secara semangatnya tidak kan? Ya kan? Itu berarti ada berkat lebih di sana, kamu bagi kepada orang lain. Nah, Perjanjian Baru juga demikian kan. Jadi artinya ada yang continue. Nah kan persepuluhan itu kan tidak digenapi oleh Kristus. Betul gak? Tidak digenapi oleh Kristus. Dan tidak ada dalam Perjanjian Baru Yesus berkata kita batalkan. Ya benar sih, benar. Kita batalkan, tidak kan? Bahkan Yesus berkata kalau kamu melakukan persepuluhan, ya, kamu juga harus punya belas kasihan kepada orang lain. Jadi persepuluhan itu tidak ansih berhenti di dalam pengabdian kita kepada Tuhan sehingga kita nggak peduli sama orang lain, begitu kan? Nah orang-orang Israel mungkin ya pada zaman itu merasa hidup ini hanya terkait sama peribadatan. Kalau saya udah lakukan menunaikan tugas saya nggak peduli dengan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus juga kan mensitirkan di dalam Matius pasal 15. Kamu itu nggak ikut perintah Tuhan, kamu ikut tradisi kamu. Kalau ada orang sudah mempersembahkan kurban kepada Tuhan dengan hartanya, dia tidak perlu merawat orang tuanya. Nah seperti itu. Jadi artinya begini, persepuluhan, kalau saya sudah memberi persepuluhan, itu bukan berarti cukup. Ini kita harus hati-hati sekali. Oh Tuhan, pokoknya saya udah kasih 10.
urusan saya beres. Tidak. Yeah. Sehingga orang kan sekarang berkata begini, kita tidak perlu kasih persepuluhan karena semua harta kita milik Tuhan. Betul. Tapi apakah semua harta kita milik Tuhan maka kita tidak perlu kasih persepuluhan? Saya balikin. Iya. Betul. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalaupun saya udah kasih persepuluhan 90%, itu pemberian Tuhan. Jadi ownership Tuhan, possession saya. Tapi saya bertanggung jawab kepada owner, kepada 90 ini. Begitu kan? Jadi artinya tidak discontinue, tetap berjalan karena perjanjian baru juga ada rumah Tuhan kan? Ya, yang itu betul. Ibrani itu betul, kan, ya betul. Ada rumah Tuhan yang kita harus bangun bersama. Betul. Iya. Kira-kira. Saya rasa salah satu yang paling simple, alasan yang paling simple itu ya tadi itu Pak ya, karena kebutuhan rumah Tuhan masih tetap ada dan itu real kan Pak sekarang begitu ya. Kalau perpuluhan discontinue ya bagaimana ini kan Pak ya, berarti kebutuhan rumah Tuhan bagaimana. Tapi saya rasa juga poin penting tadi Pak Regi sudah sebutkan bahwa betul Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan di dalam perjanjian baru. Justru malah yang kita lihat adalah Tuhan Yesus lewat tindakannya dan pengajarannya justru ingin mengembalikan spirit awal daripada perintah persepuluhan itu tadi Pak ya, bahwa melakukannya out of love keluar dari cinta kepada Tuhan begitu kan Pak ya, yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan secara total, bukan cuma masalah materi tapi terkait hal-hal yang lain juga begitu kan Pak. Dan yang menarik memang di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ya, itu kalau kita ini jarang disitir ya oleh banyak orang, itu di ayat yang ke-8. Itu dikatakan, dan di sini manusia-manusia fana, itu adalah orang Lewi, menerima persepuluhan. Ya. Dan di sana dia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi kalau bahasa gampangnya, di sini manusia fana menerima persepuluhan, tetapi dia yang di sana juga menerima persepuluhan. Ia itu adalah Kristus. Ini terkait dengan konteks Melkisedek. Jadi Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, sekarang kan Melkisedek itu menggambarkan Kristus. Betul kan ya? Jadi perjanjian baru mengatakan di bumi ini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, tetapi Kristus juga menerima persepuluhan. Ya, artinya apa? Artinya kalau Abraham memberi persepuluhan ke Melkisedek yang gambaran Kristus, maka kita sebagai umat Tuhan memberikan persepuluhan kepada siapa? Kepada Kristus. Meskipun Kristus kita tidak lihat, dia ada di sana dan dia menerima persepuluhan. Nah, kalau kita bicara seperti itu, maka kita harus ingat dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, Bapa Lurika, memberi 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Maka dalam konteks hari ini, ketika kita kasih persepuluhan, maka orang bertanya, kenapa sih orang Kristen kasih persepuluhan? Kamu harus tahu, camkanlah betapa besarnya Kristus. Di mana seluruh orang percaya mengembalikan persepuluhan kepada dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia first priority. Betul. Gitu. Ya, mungkin kalau saya mau tambahkan sedikit ya. Mungkin kalau ada orang keberatan dengan persepuluhan karena ini di dalam rangka Mosaic law, hukum Musa. Mungkin supaya menolong ya. Kita trace-nya ke belakang. Pertama kepada Abraham. Betul ya? Abraham menganggap Melkisedek orang yang besar, yang dia hormati, maka dia kasih 1/10. Oke ya? Jadi waktu kita, bagaimana saya menghormati Kristus dengan harta saya? Ya kan? Maka tirulah Abraham. Kan Alkitab katakan, tirulah langkah-langkah Abraham. Maka ekspresinya, saya kasih 1/10. Saya anggap dia the greatest in our life. Saya kasih 1/10. Itu yang pertama. Kalau kita keberatan, itu adalah Mosaic law yang kita anggap discontinue. Ikutilah Yakub. Yakub tidak di bawah Mosaic law. Dia lakukan dengan kerelaan. Kerelaan lakukan atas dasar teologis.
Dasar teologis tuh. Engkau adalah Allahku. Aku kasih 10. Nah, ketika kita berkata kepada Kristus, aku percaya kepada Engkau adalah Tuhanku. Bagaimana buktinya? Saya memberikan 10 padamu. Tidak di bawah hukum Musa, tetapi di bawah kerelaan dan pengakuan teologis pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mau di bawah Mosaic Law, anggap discontinue, maka sebetulnya persepuluhan lebih daripada hukum Musa. Tapi kemudian pertanyaan itu berlanjut kepada begini, Pak. Apakah angkanya itu harus 10% begitu, Pak? Ya, mengingat memang istilah perpuluhan begitu ya, atau persepuluhan itu kan sepertinya mensyaratkan harus 1/10 begitu kan, Pak. Nah, pertanyaan ini kan kemudian bercampur aduk dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tambahan seperti yang tadi Pak Regi sebenarnya juga sudah sempat singgung begitu ya. Lah kan hidup kita, harta kita ini sepenuhnya milik Tuhan begitu. Jadi bukan cuma 1/10 gitu kan. Ya harusnya lebih dari 1/10 begitu ya. Nah, ini ditafsirkannya macam-macam begitu kan, Pak. Ada yang mungkin menafsirkannya harta kita semua milik Tuhan, jadi kenapa harus 1/10? Jadi ada yang menafsirkan harus lebih dari itu dong, 1/10 itu minimal. Tapi ada juga yang menafsirkan sebaliknya kan, Pak ya. Kenapa harus sampai 1/10? Ya udahlah, saya kelola saja, tidak harus 1/10 begitu. Dan artinya bisa jadi kurang juga sih begitu kan, Pak ya. Dan pertanyaan ini kemudian ditambah-tambah lagi dengan yang macam-macam secara praktikal. Ada yang kemudian melakukannya menurut saya sih, Pak ya, dengan motivasi yang benar begitu ya. Dia pengen sedekat mungkin lah dengan perintah Tuhan, tapi ada yang melakukannya dengan motivasi yang mungkin ada agenda pribadi begitu, Pak ya. Misalnya begitu ya, bagaimana kalau bisa mungkin sekecil mungkin begitu. Mengingat tadi, Pak, makin banyak yang kita miliki, nolnya tambah banyak gitu kan, gitu ya. Nah, apakah misalnya setiap kali saya dapat lalu cepet-cepet 1/10-nya harus sisihkan atau bagaimana, atau gelondongan atau bagaimana lah, kira-kira begitu kan, Pak ya. Losa Lucky pernah belanja ya di supermarket tertentu, lalu angkanya nggak bulat, jadi misalnya harusnya dikembalikan Rp50, dan dia anggap sepi, tidak ada kembalian. Losa Lucky merasa gimana? Ya, jadi nggak ngomong apa-apa. Iya Pak, pas. Padahal harus kembali Rp50. Rasa dicurangin sih, Pak. Iya, betul ya. Bahkan ini kasusnya mirip begitu, Pak. Tapi dia nggak anggap sepi sih, Pak. Dia kasih permen sebiji, Pak. Saya pun juga merasa dicurangi. Saya lagi nggak butuh permen gitu. Jadi sebenarnya kan Rp50 itu sebetulnya quote unquote kecil, nggak ada arti. Cuman yang kita pertimbangkan bukan duitnya, tapi attitude-nya. Betul kan? Iya kan? Apakah kita lebih berhikmat daripada Tuhan? Saya rasa enggak. Kalau kita sendiri merasa nggak nyaman, bukan karena duitnya, bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Itu aja sih. Saya nggak mau ngomong jumlahnya harus berapa, tetapi dari jumlah kelihatan attitude-mu bagaimana kepada Tuhan. Jadi kalau orang tanya, apa pasti harus 1/10? Ya, alami saja. Kalau kamu harus belanja, harusnya dapat kembalian yang nggak signifikan, tetapi dia tidak ngomong dan dia tidak kembaliin. Perasaan kamu bagaimana? Misalnya. Nah, demikian juga itu. Jadi artinya begini, sebenarnya bukan di pihak Tuhan masalahnya. Urusan tidak di pihak Tuhan. Tadi langsung kata benar, bagi Tuhan nggak ada arti semua itu. Tetapi itu urusan kita sendiri, di pihak kita. Sikap kamu benar apa enggak? Itu aja. Jadi nggak ada urusan. Tuhan itu, ya you nggak kasih, ya nggak apa-apa. Tapi you benar nggak di hadapan Tuhan? Begitu. Contoh, kalau kita pas-pasin 1/10, misalnya kan penghasilan kita kan nggak selalu bulat, ya kan? Misalnya harusnya persembahan persepuluhan 5.050 misalnya persepuluhan kita, betul ya? Kita pas-pasin 5.050. Kan kita bisa lihat diri kita sendiri dari persepuluhan. Kamu itu orang seperti apa? Betul ya? Iya kan? Misalnya 5.050, 50-nya nggak ada. Dicari habis-habisan untuk dapat 50 supaya kasih 5.050. Padahal dia masih ada uang 500.
tapi dia nggak include 500 itu. Kan sebetulnya Tuhan mau kasih tahu, kamu bisa lihat imanmu seperti apa kepada Tuhan. Jadi sebetulnya nilai 1/10 itu menolong kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Jangan kita melihat 1/10 dari sisi ini angkanya harus berapa. Sebenarnya semuanya itu kan attitude kita. Kalau nggak ada ukuran, kita nggak bisa mengukur attitude kita. Tuhan bilang terserahlah kamu kasih berapa, ayo. Kamu punya 1 juta, yuk mau kasih berapa? Ya kan? Iya, betul. Dan memang saya rasa dengan begini akhirnya kan kita juga harus mewaspadai begitu Pak ya. Kalau kita terus misalnya hitung-hitungan dengan atau kita mempersoalkan lah Pak, yang akurat tuh mesti bagaimana begitu kan Pak ya. Kok sepertinya ya kita ini melihat perintah Tuhan ini sebagai sebuah kewajiban yang menurut saya tiba-tiba blank istilahnya. Tapi begini kan Pak ya, kalau saya kasih nanti Tuhan berkati saya, transaksional begitu kan Pak ya. Ya pada waktu kita sudah masuk ke ranah itu kan Pak, artinya kita sudah bergeser jauh daripada tujuan utama Tuhan memberikan perintah ini kan Pak, begitu kan Pak ya. Itu tadi itu kan Pak, jadi masalah sikap hati kita itu kan Pak, itu yang jadi problem. Nah, andai kata nih Pak, andai kata misalnya kita melihat bahwa kebutuhan di gereja itu relatif cukup begitu ya. Bahkan lebih mungkin begitu. Karena misalnya kebetulan kita bergereja di sebuah gereja lokal yang kebetulan memang mungkin banyak pengusaha misalnya atau banyak orang-orang yang positifnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja yang mungkin dengan setia memberikan perpuluhan sehingga kebutuhan gereja relatif tercukupi lah begitu Pak. Bahkan mungkin dari penilaian mata kita misalnya Pak, itu lebih begitu kan Pak ya. Nah, ini pertanyaan tricky juga sebenarnya Pak. Nah, kalau sudah kondisinya begitu, apakah saya masih perlu memberikan perpuluhan ke gereja begitu kan Pak ya? Sebab ada juga yang mungkin beranggapan bahwa perpuluhan mungkin saya juga bisa berikan kemana saja, tidak harus ke gereja. Apalagi kalau gereja sudah kebutuhannya tercukupi begitu Pak. Nah, ada pendapat Pak soal ini Pak? Iya, jadi pertama pasti persepuluhan itu kalau Alkitab ajarkan perjanjian lama kan dibawa ke rumah Tuhan. Kalau bilang rumah Tuhan hari ini di mana kita beribadah lah. Kita rumah Tuhan, kita kasih ke situ. Ya kan? Yang kedua, kalau kita bicara persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Artinya jangan kita ngatur. Oke. Itu poin penting. Ya, kita ikutin. Makanya saya tadi bilang ketaatan bersyarat itu bukan taat. Kalau kita masih berkata ini milik Tuhan, tapi kita mau ngatur. Nah, ya itu ya spiritnya nggak cocok lah ya. Saya nggak menghakimi siapapun ya. Jadi artinya kalau itu milik Tuhan, Tuhan suruh bawa kemana, ya kita bawa saja. Nggak usah dipikir lagi. Tidak peduli dia cukup tidak cukup, kita serahkan. Itu milik Tuhan. Tetapi kalau kita mau bicara secara real, bahwa tidak pernah gereja itu berkelebihan. Kalau gereja itu berfungsi. Betul gak Los? Betul. Kalau gereja tidak berfungsi, ya bisa dia tidak berkelebihan. Maka itu gereja harus evaluasi diri kan. Gereja saya maksud adalah orang Kristen ya, yang bersama-sama beribadah melayani. Kita dipercaya oleh Tuhan, maka kita harus bisa dipercaya. Kalau Tuhan percaya banyak, kita harus melakukan tanggung jawab kita. Tidak boleh kita itu terus memperkaya gereja itu ya. Tapi kita harus bisa melayani. Itu. Jadi ada something wrong kalau gereja itu jadi kaya pada dirinya dan tidak jadi berkat. Begitu. Jadi kalau dikatakan dia akan jadi kaya dan cukup, tidak pernah. Karena pekerjaan Tuhan itu besar sekali. Besar sekali. Begitu. Tapi intinya begini, yang saya katakan tadi, bahwa ketaatan kita tidak boleh bersyarat. Apapun syaratnya. Misalnya gereja sudah cukup, di sana ada kebutuhan, di sini ada kebutuhan, enggak. Taat saja, lakukan saja. Itu menurut saya. Ya, dan di sisi lain saya juga merasa begini sih Pak. Maksudnya mungkin spirit yang lebih tepat adalah bukan kemudian berpikir ini,
gereja kayaknya udah cukup nih, ya udah saya mungkin nggak perlu lagi kasih perpuluhan ke gereja. Tapi jangan lupa kan kita juga bagian dari gereja kan Pak, begitu kan? Ini artinya kita ngomongin diri kita sendiri begitu kan ya? Gereja itu orangnya. Nah, betul. Apalagi dikaitkan dengan yang Pak kita dikatakan, apakah gereja itu berfungsi dengan baik atau tidak begitu kan ya? Kalau tidak berfungsi dengan baik, ini artinya saya juga tidak berfungsi dengan baik karena saya bagian dari gereja itu kan Pak, begitu ya. Jadi mungkin spirit yang lebih pas adalah kalau seandainya kita merasa kok sepertinya gereja ini sudah sangat cukup bahkan berlebih begitu ya. Nah, sebagai bagian dari gereja, alih-alih atau daripada mencari atau berpikir bahwa kalau gitu saya alihkan ke tempat lain, bukankah harusnya saya sebagai bagian dari gereja kemudian ngomong dengan teman-teman yang lain, ada pekerjaan Tuhan apa lagi yang kita belum kerjakan nih begitu kan, sehingga kita kemudian kok sepertinya sangat cukup bahkan berlebih, jangan-jangan ada sesuatu yang belum kita salurkan begitu kan Pak. Jadi ada yang Tuhan titipkan buat gereja itu. Betul. Artinya dengan spirit demikian kita tetap bisa dengan penuh sukacita, kerelaan memberikan persepuluhan ke gereja dan bahkan mendorong supaya sesama orang percaya yang ada di gereja kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan begitu kan Pak. Betul. Iya. Jadi intinya adalah bahwa orang percaya dia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Iya kan? Jadi orang percaya itu memperkaya orang lain. Ya, Tuhan bisa perkaya kita. Tapi ketika Tuhan perkaya kita, ingat itu Tuhan titip supaya kita memperkaya orang lain. Begitu ya. Jadi itu yang harus jadi prinsip bagi kita. Jadi gereja kalau secara keuangan bagus, jangan lupa ada misi yang Tuhan berikan kepada gereja itu. Gereja harus melakukan sesuatu. Ya, yang disebut gereja itu bukan organisasinya, orang percaya. Iya. Gitu. Nah, dan mungkin untuk menutup segmen kita kali ini Pak, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan supaya yang menyaksikan program kita ini mungkin lebih firm lagi, lebih mantap lagi terkait dengan perpuluhan ini Pak? Jadi kan begini. Orang Kristen itu kan murid Kristus, ya kan? Kita tidak pernah tidak jadi murid Kristus selama kita disebut orang Kristen. Betul. Murid itu adalah orang yang belajar, ya kan? Kita belajar dari siapa? Guru kita, Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus ingin membentuk kita dari seluruh sisi hidup kita, dan salah satunya adalah keuangan kita. Saya kira penting sekali Pak. Dan ini berlaku untuk semua orang Kristen, tidak terkecuali begitu Pak ya. Iya. Sebab kita semua murid Kristus begitu Pak ya. Dan kita semua bisa jatuh dalam hal keuangan. Iya, keuangan. Betul sih Pak. Betul. Itu aja sih. Thank you banget Pak Regi. Saya kira ini topik yang sangat sangat relevan, sangat real karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, berhubungan dengan uang begitu kan Pak ya. Tapi rupanya urusan uang ini juga sangat lekat dengan urusan rohani begitu Pak. Bagaimana kita memperlakukannya ini cerminan bagaimana kemudian kita menempatkan Tuhan dan harta kita begitu kan ya. Bagaimana begitu ya. Dan saya yakin obrolan kita hari ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Terakhir. Boleh Pak. Kita harus terima kasih sama Tuhan. Ya, Tuhan mau didik kita dengan materi. Betul. Karena hidup kita dilingkungi oleh materi. Tapi bersyukur Alkitab mengajar kita bagaimana kita memperoleh materi. Maka itu ketika Tuhan perintahkan, jangan susah hati. Kita bersyukur, Tuhan, Engkau mengajar saya bagaimana mengelola materi. Supaya materi tidak menjadi Tuhan. Materi menjadi hamba kita. Tapi kita menjadi hamba Tuhan. Betul. Thank you Pak Regi buat waktunya, sudah bersedia ngopi bareng dengan saya hari ini. Terima kasih. Dinantikan waktu yang akan datang lagi, kita ngopi lagi begitu ya. Dan selalu setiap kali ngopi bareng, saya selalu ngomong Pak Regi, kami selalu berusaha untuk menyiapkan kopi yang lebih enak lagi. Mantap. Untuk pertemuan yang akan datang. Iya, gitu ya. Itulah yang membuat saya bisa datang. Oke, thank you Pak Regi. Thank you. Kita akhiri segmen kita dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk obrolan kami hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kami, tetapi menolong kami supaya kami
lebih tahu apa artinya mengasihi Tuhan, apa artinya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi yang paling berotoritas, pribadi yang paling kami kasihi di dalam hidup kami, sebab kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami, dan Tuhan sudah memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami boleh menjalani hidup ini dengan baik dan benar di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati semua rekan-rekan yang menyaksikan program ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan dirimu, kebenaran-Mu kepada semua yang menyaksikan program ini, sehingga ada banyak rekan-rekan kami yang mengikuti program ini juga boleh menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Pak Regi. Terima kasih, sama-sama.